Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa, di mana pada sebelumnya telah dijelaskan mengenai portal statis tertentu. Nah, jadi untuk kali ini akan dibahas mengenai konstruksi rangka batang. Jadi konstruksi rangka batang ini adalah konstruksi yang tersusun dari batang-batang pendel yang sedemikian rupa sehingga membentuk suatu struktur yang stabil. Agar dapat suatu struktur yang stabil, maka struktur harus merupakan rangkaian dari elemen-elemen segitiga, karena batang pendel ini tersusun dengan bentuk segitiga, ini dianggap sebagai elemen yang stabil. Jadi dapat dilihat pada gambar sebelah kiri atas ini merupakan prinsip penyusunan rangka batang stabil. Jika semua rangka batang ini membentuk segitiga, ini batang-batang pendelnya, kemudian ini membentuk segitiga, maka dianggap sebagai struktur yang stabil, di mana elemen-elemen segitiga pada suatu struktur itu dianggap stabil. Nah, jika terdapat suatu elemen yang bukan segitiga, nah ini merupakan elemen yang labil. Jadi struktur di bawah ini merupakan struktur yang labil karena terdapat elemen yang bukan segitiga. Jadi salah satu contoh umumnya konstruksi rangka batang itu ada di jembatan rangka batang yang biasanya menggunakan material baja. Mungkin dulu ada yang menggunakan material kayu, namun pada saat ini hampir semua jembatan rangka batang ini menggunakan baja. Jadi untuk jenis-jenis rangka batang jembatan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Jadi ada yang berbentuk perat, Howe, kemudian Warren, Parker, ada Baltimore, kemudian Warren tersubagian dan juga bentuk K. Di mana jika dilihat pada elemen strukturnya atau elemen-elemen batang pendelnya ini semuanya membentuk segitiga. Jadi tidak ada yang tidak membentuk segitiga. Jadi untuk konstruksi rangka batang itu sendiri, selain digunakan pada suatu struktur jembatan, itu juga digunakan untuk bangunan bentang besar maupun bangunan yang cukup tinggi. Jadi untuk bangunan bentang besar itu seperti ada kuda-kuda atap, ini seperti contoh sebelah kiri bawah ini. Jadi kuda-kuda atap ini juga menggunakan konstruksi rangka batang dan di dalamnya terdapat elemen-elemen segitiga. Jadi tidak ada yang tidak berbentuk segitiga dalam kuda-kuda atap ini. Selain itu juga digunakan di atap hanggar pesawat seperti gambar di bawah ini. Jadi di atap pesawat ini menggunakan konstruksi rangka batang yang melengkung. Nah, itu juga terdiri dari elemen-elemen segitiga. Selain itu ada juga sebagai rangka kuda-kuda bangunan bentang panjang dan juga konstruksi rangka batang ini digunakan di menara transmisi listrik. Kemudian dalam konstruksi rangka batang, salah satu elemen yang penting selain batang yaitu di sambungannya itu sendiri, di mana jika di lapangan itu terdapat dua macam sambungan, ada sambungan baut dan juga ini ada sambungan las. Di mana untuk sambungan ini merupakan tempat semua gaya berkumpul atau juga tempat untuk menyalurkan gaya antar rangka batang itu sendiri. Sehingga sambungan ini penting juga untuk dihitung kekuatannya, karena jika sambungan ini kekuatannya itu tidak kuat atau tidak sesuai dengan persyaratan, nah maka tidak dapat menahan gaya-gaya yang terjadi pada rangka batangnya itu sendiri. Jadi pada mekanika rekayasa statis tertentu ini yang akan dibahas yaitu hanya rangka batang dua dimensi. Nah, jadi sebelum kita menganalisis untuk rangka batang dua dimensi ini, maka terlebih dahulu kita eh, mengklasifikasikan atau mendeteksi konstruksi rangka batang itu apakah bisa dihitung dengan statis tertentu atau tidak. Jadi untuk struktur rangka batang itu dibagi menjadi tiga. Jadi ada struktur yang labil. Nah, jadi jika strukturnya labil ini tidak dapat dihitung. Kemudian ada struktur stabil dan statis tertentu. Nah, itu yang akan dihitung dan dibahas pada mekanika rekayasa statis tertentu ini. Kemudian ada juga struktur stabil dan statis tak tentu. Namun statis tak tentu ini akan dibahas di mekanika rekayasa 3 atau mekanika rekayasa statis tak tentu. Jadi di mana M ini merupakan jumlah batang, R ini merupakan jumlah reaksi, dan J ini jumlah join atau titik buhulnya, atau sambungan.
Jadi dapat dilihat sebelah kanan atas ini merupakan salah satu contoh batang labil. Jika kita hitung M-nya, untuk jumlah batangnya ini ada 14, kemudian R-nya, ini R ada jumlah reaksinya, jadi ini ada sendi, ini ada roll, ini sendi, di mana sendi dianggap ada 3 reaksi, ada 2 reaksi, dan roll ada 1 reaksi, jadi totalnya ini ada 3 reaksi peretakan. Dan di J ini, atau titiknya ada 9 titik pertemuan atau 9 titik sambungan. Jika dihitung, maka M plus R-nya ini, jadi jumlah batang ditambah jumlah reaksi, itu kurang dari 2 kali jumlah titik buhulnya atau jumlah joinnya. Sehingga struktur ini dianggap struktur batang yang labil dan tidak dapat dihitung menggunakan statis tertentu ataupun statis tertentu. Kemudian kita lihat di gambar di bawah ini. Jadi dilihat untuk jumlah reaksinya ada 3, kemudian jumlah batangnya ada 21 dan jumlah joinnya ada 12. Jika dihitung, maka untuk penjumlahan antara reaksi dan jumlah batangnya itu nilainya sama dengan 2 kali J atau 2 kali jumlah joinnya. Sehingga struktur di bawah ini merupakan struktur rangka batang stabil dan merupakan statis tertentu. Sehingga dapat dihitung pada materi kali ini. Jika struktur rangka batang stabil maupun statis tak tentu, itu dapat juga dihitung namun dengan cara statis tak tentu. Sedangkan untuk sifat statis tak tentu dari suatu struktur rangka batang itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu statis tak tentu luar, yaitu jika reaksi-reaksi perletakan tidak dapat dihitung hanya dengan 3 persamaan dasar keseimbangan. Jadi struktur statis tak tentu luar ini seperti gambaran di tengah ini, yaitu terdapat 4 reaksi. Jadi ini ada 4 reaksi. Jadi dengan demikian tidak dapat dihitung hanya dengan 3 persamaan dasar keseimbangan saja. Dan juga dapat diperiksa untuk persyaratannya ini merupakan struktur yang memiliki kelebihan gaya reaksi. Selanjutnya ada statis tak tentu dalam, yaitu jika reaksi-reaksi peletakan dapat dihitung dengan 3 persamaan dasar keseimbangan, tetapi gaya-gaya dalamnya tidak dapat dihitung dengan 3 persamaan dasar keseimbangan. Seperti yang ada di sebelah kanan atas ini, yaitu statis tak tentu dalam, yaitu struktur stabil, namun juga dianggap sebagai statis tak tentu karena 3 buah reaksi ini dapat dicari dengan 3 persamaan dasar keseimbangan untuk reaksinya. Tapi jika diperiksa dengan metode seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang untuk klasifikasi yang ini, nah itu ternyata dianggap sebagai struktur statis tak tentu. Karena nilainya ini, nilai hasil penjumlahan antar jumlah batang dan jumlah reaksi ini nilainya lebih besar daripada 2 kali jumlah joinnya. Jadi gaya-gaya dalamnya ini tidak dapat dicari dengan 3 persamaan dasar keseimbangan karena konstruksi yang ini ya, statis tentu tak dalam ini kelebihan 1 batang. Di mana untuk statis tak tentu luar ini kelebihan 1 reaksi, dan yang tak tentu dalam ini kelebihan 1 batang. Sehingga dianggap sebagai struktur statis tak tentu. Kemudian ada juga tak tentu luar dan dalam, yaitu jika reaksi-reaksi peretakan dan gaya-gaya dalam tidak dapat dihitung dengan 3 persamaan dasar keseimbangan. Di mana jika dilihat untuk statis tak keluar dalam seperti gambar di bawah ini, jika dihitung maka memiliki kelebihan 1 gaya reaksi dan memiliki kelebihan sebanyak 4 jumlah batang. Namun untuk statis tak tentu tidak akan dibahas dalam materi kali ini karena yang akan dibahas hanya konstruksi rangka batang untuk statis tertentu saja. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.